Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung menyambung pertanyaan tadi ke Bang Ibnu. Kalau melihat apa sih pertimbangan dari jaksa mungkin di tahun 2016 melihat pihak kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian akhirnya digelar di persidangan, tapi kan nggak ada CCTV, di mana CCTV itu sebenarnya ada di lokasi kejadian 5-7 CCTV waktu itu. Kemudian ditemukan sperma tapi tidak ada DNA-nya, tapi akhirnya bisa diputuskan juga oleh pihak kejaksaan dan juga majelis hakim saat itu. Apa menjadi pertimbangan sebenarnya? Kok kayaknya belum lengkap kasusnya sudah bisa diputuskan begitu? Iya, tentu saja kalau kita berbicara dalam konteks penuntutan ya, apa yang dilakukan oleh jaksa tentu saja tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh polisi, pihak kepolisian. Nah tadi kita mengetahui perkembangan terbaru ini ya, mengenai tersangka Peggy yang ada di kepolisian sebagai tersangka pada saat ini disangkakan pasal pemerkosaan. Ya. Nah ini pembunuhan juga dan pemerkosaan. Ya ini juga menjadi tugas jaksa untuk sejauh mana memberikan petunjuk dalam hal penguatan alat bukti, apakah benar sejauh itu dilakukan pemerkosaan oleh si tersangka Peggy ini gitu. Karena sepanjang yang saya ketahui di dalam kasus-kasus sebelumnya yang sudah diputuskan itu kan tidak ada yang terbukti ya kasus. Iya, tidak ada yang terbukti melakukan pemerkosaannya. 8 terpidana itu tidak ada ya. Tetapi yang hanya dibuktikan waktu itu hanya bisa pada sampai kasus pembunuhannya saja ya. Nah ini memang saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Palmer bahwa terkait dengan penanganan perkara ini harus kembali lagi dieksaminasi. Dilihat lagi kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kemudian kondisi terkini ya, ada alat bukti terbaru untuk kemudian dipelajari lagi untuk menguatkan pembuktian yang akan dilakukan oleh penyidik dan pada akhirnya adalah oleh penuntut umum di persidangan kelak. Bang Ibnu, jadi sebenarnya apa yang membuat kejaksaan itu menyatakan bahwa P21, apakah sebelum dinyatakan CCTV itu lengkap, secara terang benderang bisa dilihat, bisa dicek CCTV itu karena memang benar sebenarnya ada gitu ya. Kemudian juga DNA kepemilikannya belum jelas dari sperma itu, tetapi akhirnya bisa dikatakan P21 ataupun lengkap. Nah sebelumnya ada tidak, paling tidak jaksa ketika melihat ada nih runutan-runutan yang belum lengkap gitu, akhirnya diminta penyidik untuk melengkapi terlebih dahulu, atau sudah ada poin-poin tertentu yang menyatakan bahwa sudah lengkap gitu? Ya, kalau melihat dari kondisi tersebut ya tentu saja kita harus melihat kembali perjalanan berkas tersebut ya pada tahun 2016. Di situ dari mulai penyampaian SPDP, kemudian pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa peneliti. Di situ kemudian jaksa akan menyampaikan P19, artinya berkas itu dikembalikan lagi dengan sejumlah petunjuk. Nah kita bisa menelusuri gitu ya? Apakah memang jaksa sudah memberikan petunjuk yang proper atau petunjuk yang layak ya untuk memperkuat alat-alat bukti yang diajukan oleh polisi. Kalau Bang Ibnu melihatnya haruskah juga jaksa di tahun 2016 juga dimintai keterangan dan juga dicek adakah mungkin ketidaksesuaian proses dari peradilan saat itu? Ya, bisa berawal dari berkasnya terlebih dahulu ya, dilihat berkasnya, kemudian nanti jaksa yang bersangkutan atau pejabat-pejabat struktural administrasi seperti dari mulai kepala seksi pidana umum maupun juga kajarinya ya, dikonfirmasi lagi, di cross check lagi dengan perjalanan berkas tersebut, apakah ini sudah bersesuaian dengan penanganan perkaranya dan juga berkas perkara alat bukti yang diajukan tersebut. Oke. Kalau Bang Edi melihatnya ini kasus sebenarnya juga bahkan ada yang mengatakan dugaan ada obstruction of justice di situ. Kemudian juga tadi dikatakan ya kenapa tidak harus dicek aja langsung di tahun 2016 oleh penyidik begitu, DNA siapa ini? Kemudian CCTV-nya harus bisa dikeluarkan seharusnya saat itu, yang sehingga membuat kasus ini tidak cukup panjang gitu ya, benang kusut gitu. Ya memang inilah ya, tadi memang antara jaksa dan juga penyidik kepolisian memang ini kan saling melengkapi ya. Ketika misalnya ada berkas kepolisian, ada yang kurang jelas, ada yang kurang lengkap, maka biasanya jaksa memberikan petunjuk, tolong dulu lengkapi. Kalau misalnya tadi
di 2016 katanya tidak ada pemeriksaan, ada perseperan, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Saya kira waktu itu jaksa harus memberikan petunjuk ya kepada polisi, tolong ini dicek, ini sperma siapa, DNA siapa ya. Karena itu nanti untuk tujuan untuk penuntutan ya. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan bukti-bukti oleh penyidik tentunya memang itu nanti akan digunakan oleh jaksa di dalam persidangan ya. Dan kalau memang terjadi seperti ini, memang kembali lagi tadi kalau disampaikan oleh Bang Palmer itu eksaminasi ya, dilihat lagi ke belakang, dilakukan. Kalau di kepolisian namanya dilakukan audit investigasi ya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Akan melihat celah-celah mana sebetulnya pada saat melakukan penyidikan di 2016 tadi itu apa kira-kira kelemahan sehingga bisa ditemukan titik ya. Nah, artinya dalam proses eksaminasi jika dilakukan ini akan membuat terang benderang begitu. Artinya ketika ada proses, ketika ada ditemukan sperma, DNA-nya tidak diketahui, kemudian 8 tersangka itu tidak dikatakan bahwa terlibat dalam pemerkosaan, hanya terlibat dalam pembunuhan, kemudian baru-baru ini dinyatakan bahwa Peggy ini merupakanlah dalang dan juga pelaku pemerkosaan gitu. Artinya bisa terang benderang gitu semuanya? Iya. Karena ini semua kan ditetapkan. Ketika polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian sebagai aktor utama, ya atau mungkin ada lagi, saya lihat 340 ya, perencanaan pembunuhan dan juga pemerkosaan ya. Artinya ini memang hukumannya berat ya. Tentu semua itu kemarin kalau kita lihat itu adalah merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian menujulah arah kepada Peggy ya. Namun demikian untuk meyakinkan masyarakat ya, karena bagaimanapun juga saat ini polisi berlawanan dengan opini publik ya, kalau kita lihat ya. Polisi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi bukti-bukti penyidik ya harus dijawab oleh kepolisian ya. Karena itu nanti akan ramai lagi di pengadilan ya. Belum lagi amar putusan yang menyatakan masih ada 3 DPO tapi ternyata hanya 1 Nah, itu juga terjadi kalau menurut saya karena adanya tadi sejumlah saksi mencabut ya. Itu bisa mempengaruhi DPO ya. Ketika misalnya ada sejumlah saksi tadi diminta keterangan, termasuk kan dari para pelaku itu kan banyak mencabut BAP ya. Ini bisa mempengaruhi terhadap DPO. Makanya kemarin dihapuskan DPO ya, ada 2 orang. Kemudian saya kira kita bisa pahami karena memang ini semua perkembangan ya, perkembangan dari tindak lanjut daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Tetapi karena ini menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri, saya kira Polri harus bisa menjawab semua keraguan masyarakat. Belum lagi sudah ada atensi dari Presiden Joko Widodo juga ya terkait kasus ini. Presiden udah bicara juga ya. Tapi apapun juga alasannya, polisi harus bisa betul-betul profesional ya, bisa menggunakan scientific crime investigation ya. Ini sangat ya. Ini yang untuk menjawab semua keraguan masyarakat tadi, polisi harus menggunakan penyidikan secara ilmiah.